Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelas I, Program Studi Gizi, Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Universitas Negeri Makassar akan menjelaskan tentang teknik pengolahan pangan secara modern. Perlu teman-teman tahu bahwa teknologi pengolahan pangan secara modern telah membawa perubahan revolusioner dalam industri pangan, mengubah cara kita memproduksi, mengolah, dan menyajikan makanan. Dengan bantuan teknologi modern, kita dapat memperpanjang masa simpan produk pangan, mempertahankan nutrisi yang penting, dan mengurangi risiko kontaminasi mikroba atau bahan kimia berbahaya. Kita akan membahas tentang pengertian teknologi pangan. Apa sih itu teknologi pangan? Teknologi pangan adalah suatu bidang keahlian ilmu dasar seperti kimia, fisika, mikrobiologi, ekonomi, keteknikan, manajemen yang menggarap bahan pangan sejak dipanen sampai menjadi hidangan, meliputi aspek pengembangan pangan baru, penanganan bahan mentah, pengolahan, pengawetan, pengamanan atau penyimpanan dan pengemasan, pemasaran atau distribusi dan penilaian mutu, pemanfaatan atau nilai gizi yang dapat digunakan masyarakat. Teknologi pengolahan pangan secara modern memiliki beberapa ciri-ciri yang membedakannya dengan pengolahan tradisional. Yang pertama yaitu dari segi penggunaan mesin. Pengolahan pangan secara modern menggunakan mesin yang lebih canggih dan efektif untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. Mesin ini dapat mengotomatisasi pekerjaan manual dan repetitif sehingga manusia dapat memprioritaskan pekerjaan lain yang lebih membutuhkan perhatian yang berlebih. Kedua yaitu hasil yang lebih banyak. Teknologi pengolahan pangan secara modern dapat menghasilkan lebih banyak produk daripada pengolahan tradisional. Mengapa demikian? Karena hal ini disebabkan oleh kemampuan mesin yang dipakai atau yang digunakan untuk memproses bahan secara lebih cepat dan lebih efisien. Yang ketiga, yaitu hasil yang tersebar luas. Pengolahan pangan modern memungkinkan hasil produksi untuk tersebar luas dan mencapai lebih banyak orang. Yang keempat, yaitu penggunaan tenaga kerja manusia yang lebih sedikit. Pengolahan pangan secara modern menggunakan teknologi yang dapat mengotomatisasi sebagian besar pekerjaan, sehingga hanya sedikit menggunakan tenaga kerja manusia. Nah, hal ini memungkinkan penghematan biaya dan meningkatkan efisiensi produktivitas kerja. Prinsip-prinsip teknologi pengolahan pangan secara modern. Yang pertama, pengolahan pangan dengan penggunaan panas memiliki dua tujuan. 1. Makanan jadi lebih enak. 2. Daya simpan lebih lama. Hal yang diharapkan selama pemanasan. 1. Destruksi protein. 2. Perubahan warna. 3. Perubahan flavor. 4. Perubahan tekstur. 5. Peningkatan daya cerna komponen pangan. Yang kedua, pengolahan pangan dengan suhu rendah tujuannya untuk menghambat laju proses respirasi bahan pangan setelah dipanen. Keuntungannya punya pengaruh lebih kecil terhadap perubahan tekstur, rasa, dan nilai gizi. Yang ketiga, pengolahan pangan dengan fermentasi merupakan cara memproduksi berbagai produk yang menggunakan biakan mikroba melalui aktivitas metabolisme aerob dan anaerob. Hasil fermentasi tergantung jenis bahan pangan, substrat, jenis mikroba, dan lingkungan yang mempengaruhi pertumbuhan dan metabolisme mikroba. Yang keempat, pengolahan pangan dengan bahan tambahan kimiawi. Tambahan kimiawi, suatu bahan atau campuran bahan yang secara alami tidak terdapat pada makanan ditambahkan secara sengaja. Dan yang terakhir, pengolahan pangan dengan pengeringan. Prinsipnya mengurangi jumlah air dalam pangan dengan cara menguapkan air dengan energi panas, mencapai kadar air tertentu sehingga mikroba dan enzim merusak pangan tidak aktif atau mati. Nah, di sini terdapat 5 jenis proses. Nah, yang pertama yaitu pengolahan pangan dengan suhu tinggi. Nah, di sini terbagi menjadi 3 lagi. Nah, yang pertama yaitu pasteurisasi. Nah, pasteurisasi sendiri merupakan pemanasan produk pangan pada suhu 63-65 derajat Celcius selama 30 menit untuk membunuh mikroorganisme patogen seperti bakteri penyebab penyakit. Nah, contohnya pada pengolahan susu cair, jus buah, dan bir. Nah, yang kedua yaitu sterilisasi. Sterilisasi sendiri merupakan pemanasan produk pada suhu 120
121 derajat Celcius selama 15 menit untuk memusnahkan semua mikroorganisme termasuk spora bakteri. Nah, produk yang disterilkan dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa pendinginan. Contohnya pada pengolahan susu kental manis atau SKM, sarden kalen, dan kornet. Dan yang kedua yaitu pengolahan pangan dengan suhu rendah. Nah, di sini terbagi lagi menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu pendinginan. Pendinginan sendiri merupakan proses menurunkan suhu produk pangan hingga 4 derajat Celcius untuk memperlambat pertumbuhan mikroorganisme dan memperpanjang daya simpan. Nah, contohnya pada penyimpanan daging segar, buah, dan sayur di dalam lemari es. Selanjutnya yaitu pembekuan. Pembekuan sendiri merupakan proses menurunkan suhu produk pangan hingga minus 18 derajat Celcius atau lebih rendah untuk menghentikan aktivitas mikroorganisme dan enzim sehingga produk dapat disimpan dalam waktu lama. Contohnya pada pengolahan daging olahan, ikan beku, dan es krim. Nah, yang terakhir yaitu pengeringan. Pengeringan sendiri merupakan proses mengurangi kadar air dalam produk dengan cara penguapan sehingga mikroorganisme tidak dapat tumbuh dan produk lebih tahan lama. Contohnya pada pengolahan kopi, teh, dan rempah-rempah. Nah, proses yang ketiga yaitu teknologi modifikasi atmosfer. Nah, di sini terbagi lagi menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama yaitu MAP atau Modified Atmosphere Packaging. Nah, di sini kita mengemas produk pangan dalam atmosfer gas yang dimodifikasi, misalnya nitrogen, oksigen, karbon dioksida. Tujuannya sendiri yaitu untuk menghambat pertumbuhan mikroorganisme dan memperlambat proses respirasi produk. Contohnya pada pengolahan daging segar, buah, dan sayur yang dikemas dalam plastik khusus. Nah, yang selanjutnya yaitu PAC atau vacuum packaging. Di sini sendiri kita mengemas produk pangan dalam kondisi vakum atau tanpa udara untuk mencegah pertumbuhan mikroorganisme dan menjaga kesegaran produk. Contohnya pada pengolahan daging olahan, keju, dan kopi bubuk. Nah, yang keempat yaitu teknologi bioteknologi. Nah, di sini terbagi lagi menjadi 2 jenis. Yang pertama yaitu penggunaan mikroorganisme. Nah, penggunaan mikroorganisme di sini kita memanfaatkan mikroorganisme untuk menghasilkan enzim, starter kultur, dan produk fermentasi yang digunakan dalam pengolahan pangan. Contohnya pada pembuatan roti, yogurt, dan tempe. Dan yang selanjutnya itu rekayasa genetik. Rekayasa genetik sendiri merupakan proses mengembangkan varietas tanaman pangan yang tahan hama, penyakit, dan stres lingkungan sehingga meningkatkan kualitas dan hasil panen. Contohnya sendiri pada pengembangan padi tahan hama, wereng, dan jagung tahan kekeringan. Nah, proses yang terakhir yaitu teknologi iradiasi. Nah, di sini terdapat satu proses terakhir yaitu penggunaan radiasi elektromagnetik atau sinar gamma, sinar X, dan sinar elektron. Nah, di sini fungsinya sendiri yaitu untuk membunuh mikroorganisme, serangga, dan parasit dalam produk pangan.